Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Bagus Prasetya dengan NIM 11191027 dari Prodi Informatika 2019. Pada kali ini saya ingin membahas tentang OSPF pada lab 8 jaringan komputer. Di sini untuk device-nya masih sama dengan lab sebelumnya, di mana ada dua laptop, dua switch serta dua router. Untuk konfigurasi IP address-nya di sini kita bisa lihat masih sama, yaitu 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian untuk laptop 2-nya sendiri di sini kita bisa lihat untuk IP address fast Ethernet 0-nya 192.168.2.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di sini gateway-nya 192.168.2.254. Kemudian kita bisa lihat juga konfigurasi dari router satunya. Untuk fast Ethernet 00 IP address-nya 192.168.1.254. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk fast Ethernet-nya, fast Ethernet 01-nya IP address-nya 12.12.12.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk router 2 di sini kita bisa lihat untuk fast Ethernet 00-nya IP address-nya 192.168.2.254 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk fast Ethernet 01-nya kita bisa lihat di sini IP address-nya 12.12.12.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita melakukan setting OSPF di router 1 terlebih dahulu. Jadi caranya untuk itu kita exit dulu. Kemudian kita masukkan router OSPF 1. Kemudian kita masukkan network 12.12.12.0 0 0 0 0 255 dengan nolnya 3 kali saja, 255 area 0 0. Kemudian kita masukkan lagi network kedua, yaitu 172.1.16.1.0, kemudian 000.255 area 0. Kemudian kita masukkan lagi network ketiga, yaitu 172.16.2.0, kemudian 000.255 area 0. Oke, kemudian kita masukkan lagi network yang terakhir 192.168.1.0 255 area 0. Oke. Setelah itu kita men-setting OSPF di router 2. Kita exit dulu. Setelah itu kita ketikkan router OSPF 1. Kita masukkan network yang pertama, network 12.12.12.0 255 area 0. Kemudian kita masukkan network yang kedua, yaitu 172.168.3.0 dengan 0.0.0.255 area 0. Oke, kita lanjut lagi network ke yang ketiga, network
172.168.4.0. Kita masukin 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita masukin lagi network 192.168.2.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Oke. Setelah itu kita menampilkan routing table pada saat setelah disetting OSPF pada router 1. Oke, kita bisa langsung saja. Pertama kita exit. Setelah itu kita masukkan show IP route saja. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa 110 di sini kita sudah bisa lihat bahwa berhasil untuk OSPF-nya di router 1. Oke, di sini kita bisa lihat ada routing protokol is OSPF 1. Di sini kita juga bisa lihat routing for network-nya ada 12.12.12.0.0.0.0.255 area 0. Ini sesuai network yang telah kita inputkan pada awal tadi ya, pada saat menyeting OSPF pada router 1. Setelah itu kita ingin melihat untuk neighbors-nya pada router 2. Exit lagi. Kemudian kita masukkan show IP neighbor. Show IP neighbor. OSPF, OSPF neighbor. Oke, sini kita bisa lihat ada neighbor ID-nya, datetime address, pre maupun state-nya. Kemudian kita lakukan setelah itu adalah kita ingin melihat tampilan informasi routing protokol pada router 1. Yang pertama show IP protokol. Oke, kita bisa lihat ini EGP, ini lab sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada routing protokol is OSPF 1. Oke, kita bisa lihat sudah di sini. Kemudian kita bisa melihat routing for network-nya yang telah kita masukkan tadi dan memiliki distance default is 110. Setelah itu kita ingin menampilkan database pada router 1, ingin menampilkan informasi database OSPF dari router 1, yaitu dengan cara show IP OSPF database. Oke, di sini kita bisa lihat untuk database-nya, informasi database-nya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tes ping dari laptop 1 ke laptop 2 dulu ya. Kita tes ping. Oke, tes ping 192.168.1. Sorry, di sini ada salah tulis. 192.98.2.1. Oke, untuk tes ping dari laptop 1 ke 2 sepertinya bisa berhasil. Kemudian yang kita lakukan adalah tracer dari laptop 1 ke laptop 2. Tracer 192.168.2.1. Oke, untuk tracernya sendiri sudah komplit. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mengetes ping serta tracer dari laptop 2 ke laptop 1. Oke, di sini kita lihat kita tes ping dulu 192.168.1.1. Oke, seperti kita lihat bahwa ping dari laptop 2 ke laptop 1 telah berhasil. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tracer laptop 2 ke laptop 1. Oke, untuk tracernya sendiri sepertinya sudah komplit. Oke, selanjutnya kita ingin menampilkan routing table spesifik OSPF di router 1 dan router 2. Oke, kita coba dulu untuk di router 1-nya. Kita tuliskan show IP route OSPF
Oke, di sini kalian bisa lihat ini adalah routing table spesifik OSPF untuk router 1. Kemudian kita coba di router 2, show IP route OSPF. Oke, di sini juga terlihat untuk routing table spesifik dari OSPF di router 2. Selanjutnya kita ingin menyeting router ID OSPF di router 1. Itu dengan cara kita config dulu, configure terminal. Oke, setelah itu kita masukkan router OSPF 1. Setelah itu kita masukkan router ID-nya, router ID 111, 111, 111, dan 111. Oke, reload for use, clear IP OSPF process, command for this is to take effect. Oke. Selanjutnya kita ingin menyeting router ID di router 2. Nyeting router ID OSPF di router 2. Kita configure dulu. Setelah itu kita melakukan router OSPF F1. Setelah kita masukkan router ID-nya, router ID 222.222.222.222. Oke, berhasil. Setelah itu kita ingin mereset proses OSPF di router 1 dan router 2. Caranya, pertama kita exit dulu, exit lagi. Kemudian kita clear IP OSPF proses. Reset all OSPF proses. Yes. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mereset proses dari OSPF tadi. Selanjutnya kita ingin mereset juga proses OSPF di router 2. Kita exit dulu. Exit lagi. Kemudian kita tuliskan clear IP OSPF proses. Yes. Oke, sudah terlihat bahwa kita sudah mereset proses OSPF di router 2. Selanjutnya kita ingin menyeting passive interface OSPF di router 1. Kita configure dulu, configure terminal. Oke, setelah itu kita masukkan router OSPF 1. Kemudian kita tulis passive interface FA00. Oke, kita sudah melakukan passive interface di router 1. Kemudian kita ingin menampilkan routing information OSPF di router 1. Kita exit. Oke, kita lihat show IP protocols. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke, bisa kita lihat di sini untuk protokol OSPF 1 sudah passive interface ya. Selanjutnya kita ingin melakukan ingin menyeting passive interface di router 2. Oke, langsung saja kita tulis configure terminal. Setelah itu kita tulis router OSPF 1. Kemudian kita tulis passive interface FA00. Oke, selanjutnya kita ingin melihat show IP protocols. Oke, kita lihat untuk protokol OSPF 1-nya apakah sudah passive interface.
Oke, di sini passive interface fast Ethernet 00. Berarti kita sudah berhasil untuk menyeting passive interface pada router 2. Selanjutnya kita ingin mengubah network type interface loopback OSPF di router 1 dan router 2. Pertama kita lakukan dulu di router 1. Oke, kita tulis ini configure dulu, configure terminal. Setelah itu kita masukkan interface LO1, lalu IP OSPF network point to point. Selanjutnya kita lakukan interface di LO2, interface LO2 IP OSPF network point to point. Setelah itu kita melakukan interface LO1 dan LO2 di router 2. Oke. Kita configure terminal, kemudian kita tuliskan interface LO3 stand up, lalu IP OSPF network point to point. Kemudian kita interface L4 nya, kita tulis IP OSPF network point to point. Oke. Setelah itu kita melakukan test ping dari loopback 1 di R1 dan ke loopback 3 di R2. Exit dulu, exit. Oke, kemudian kita ping protokol IP, target IP address 172.16.3.3, repeat count-nya enter, kita diagram size-nya enter, 2 enter, Y, interface loopback 1, enter, enter, non enter, kita lakukan enter lagi, lalu kita lihat. Oke. Jadi untuk test ping dari loopback 1 di router 1 ke loopback 3 di R2 itu berhasil. Kita bisa lihat. Kemudian kita lakukan test ping dari loopback 4 di router 2 ke loopback 2 di R1. Kita exit, lalu kita ping protokol IP-nya IP, kemudian kita masukkan IP address-nya karena kita ingin dari loop 4 ke loopback 2, maka kita tuliskan 172.168.2.2. Oke, kita enter, kemudian Y, enter, and interface search address or interface. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa untuk dari test ping dari loopback 4 di R2 ke loopback 2 di R1 itu sukses 100%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai OSPF. Sekian dan terima kasih.